Halo guys, kembali bersama gue aja netizen yang suka membahas bola ya. Oke, 30 pemain sudah dipersiapkan oleh Coach Nova Arianto untuk mengikuti sesi latihan perdana dari Timnas U17. Ini adalah persiapan perdana sebelum nanti menghadapi Piala Asia U17 di awal April nanti setelah Lebaran ya. Persiapan ini bisa dibilang jauh lebih sebentar dibanding Timnas U20 kemarin, dimana sekarang mereka kan sudah berkumpul di hari ini, artinya butuh waktu 1 bulan. Dan dari 30 ini nanti akan menyusut menjadi 23 pemain kalau nggak salah ya. Akan menyusut menjadi 23 pemain. Oke. Di sesi latihan perdana ini hadir sosok yang ditunjuk PSSI untuk melihat pemain-pemain muda, yaitu asisten pelatih Timnas Indonesia yang yang juga diamanahi untuk menjadi pelatih kepala U23, yaitu Gerard Vandenberg. Gerard Vandenberg memang diinstruksikan oleh PSSI bahwa jadi khusus untuk regenerasi Gerard Vandenberg ini memegang U23, kemudian membantu U20 dan U17. Tapi kemarin itu belum sempat ngelihat U20 kemarinnya karena dia baru datang. Dan kemarin akhirnya Vandenberg dan timnya itu datang untuk memantau langsung situasi dari sesi latihan Timnas U17, which is ini sangat baik ya. Kenapa? Karena Timnas U17 ini adalah pondasi awal untuk menerapkan filosofi sepak bola. Ini kan filosofi ini akan dibentuk ya. Filosofi ini akan dibentuk. Kita kan sudah punya dasar yang kuat nih, ya kan, dari Sintayong. Kita ini udah punya dasar yang kuat guys. Dasarnya itu apa? Minimal kesadaran seorang pemain menjadi seorang atlet itu sudah terlihat dari pemain-pemain kita. Dan itu adalah karakter yang dibangun di eranya Sintayong. Jadi Sintayong menurut gue udah berhasil menerapkan sebuah karakter. Tapi Sintayong belum berhasil menerapkan yang namanya filosofi. Nah, filosofi ini yang nanti akan diterapkan di eranya Kluivert. Makanya dari tim pelatih sampai ke bawah, sampai nanti direktur teknik, kemudian penasehat teknis dan segala macamnya, semuanya akan dipegang sama orang-orang yang mengerti. Semuanya ini akan dipegang oleh orang-orang yang mengerti filosofi ini. Dan filosofi yang dipilih oleh PSSI adalah filosofinya Belanda. Jadi nanti grassroots-nya, cara melatihnya, formasinya itu akan disesuaikan dengan habit sepak bola Belanda. Karena memang pemain-pemain kita itu sangat erat kaitan keluarganya dengan Belanda. Jadi kita bisa banyak mengambil pemain diaspora dari Belanda. Dan kenapa nggak sekalian aja habit sepak bolanya dibawa juga gitu kan. Jadi itu. Jadi ini adalah ide yang sangat baik ya untuk jangka pendek bisa dibilang. Karena gini guys, gue menyadari sulitnya membangun sebuah filosofi. Kenapa? Karena itu dibutuhkan waktu puluhan tahun gitu. Seperti Jepang itu membutuhkan waktu puluhan tahun untuk membangun filosofi sepak bolanya. Kenapa pada akhirnya mengambil Belanda semua? Karena ini untuk jangka pendek, filosofi jangka pendek. At least untuk sampai 3 generasi lah. Tapi nanti setelah filosofi ini berjalan, nanti pasti akan dibangun filosofi yang baru. Filosofi dengan identitas kita sendiri. Karena sekarang kan bisa dibilang kita sedang melakukan percepatan prestasi Timnas Indonesia
Artinya juga butuh filosofi yang cepat dong ya. Makanya kita ambil yang sudah jadi. Filosofi yang sudah jadi sambil membangun filosofi baru. Nah, filosofi baru ini nanti akan diterapkan di mana? Jadi gini, filosofi Belanda ini akan diterapkan mungkin sampai U17 mungkin ya. Nah, nanti di SSB itu mungkin akan diajarkan filosofi baru. Tapi semuanya tuh harus sama, satu Indonesia. Cara bermainnya, formasinya, dan segala macamnya. Filosofinya nih harus sama. Jadi ini yang dibangun. Makanya di U17 kenapa pada akhirnya Vandenberg ini turun langsung. Karena supaya menyamakan filosofi U17, U20, U23, dan senior. Jadi ketika ada pemain-pemain yang dipanggil dari usia umur ya. Contoh, ada pemain yang dipanggil dari U17 ke senior. Itu tidak merusak, tidak perlu adaptasi lama-lama. Jadi tidak merusak ritme permainan yang ada di senior. Kayak gitu, itu pentingnya sebuah filosofi. Supaya kita tidak merusak ritme ketika ada bongkar pasang yang terjadi. Kayak gitu. Jadi itu yang sekarang sedang dilakukan oleh PSSI. Kenapa makanya tim pelatihnya tuh satu filosofi semua. Bisa dibilang satu tempat belajar, bisa dibilang. Satu tempat belajar. Jadi gitu guys. Jadi mudah-mudahan nanti seiring dengan berkembangnya grassroots, ibaratnya nanti kan terbentuk tuh identitas sepak bola kita seperti apa. Mulai muncul tuh nanti. Jadi udah bukan lagi kayak, kali ini sepak bola ini kan berevolusi sangat cepat ya. Bisa jadi total football yang diterapkan di Indonesia sekarang itu bisa jadi akan usang dalam beberapa tahun ke depan. Jadi nanti ketika sepak bolanya udah usang, nah nanti filosofi kita sendiri yang akan naik. Kayak gitu. Jadi kita lihat ya, timnas U17 ini akan berprestasi seperti apa, karena targetan dari timnas U17 ini adalah Piala Dunia. Dan timnas U17 ini sebenarnya targetannya lebih mudah dari timnas U20 kemarin, yaitu 4 besar kan U20 kemarin. Tapi U17 ini targetannya adalah 8 besar. Dan menurut gue dengan potensi yang ada, pemain-pemain yang ada, kemudian ibaratnya Coach Nova ini kan sudah digembleng sama Sintayong, sekarang digembleng juga sama Vandenberg gitu ya. Gue berharap dengan segala gemblengan ini Nova Arianto bisa perform di timnas U17. Gue sih lebih pede, jujur ya, gue lebih pede timnas U17 Nova Arianto dibanding U20 kemarin. Karena gini ya, Nova Arianto ini identitas permainannya jelas. Ngerti gak? Identitas permainannya ini jelas. Nova Arianto ini jarang memainkan umpan-umpan panjang, sering banget memainkan umpan-umpan pendek. Dan bermainnya lebih kompak gitu. Jadi identitasnya jelas lah. Dan hampir meniru Sintayong sih. Memang hampir meniru Sintayong. Jadi kita lihat masuknya Vandenberg. Apakah identitas ini akan berubah? Jadi mengikuti maunya Vandenberg. Atau Nova Arianto akan memblend konsepnya yang dulu dengan Sintayong dengan konsepnya yang sekarang dengan Vandenberg. Jadi nanti timnas 17 ini akan menarik sih nanti. So, itu aja soal timnas 17. Bye.